Halo kelas 8, selamat pagi, jumpa kembali dengan Ibu Rara. Kita sudah masuk ke dalam bab 7 ya. Di bab 7 ini kita akan melihat bersama-sama mengenai teks persuasi. Yuk, jangan lupa terapkan protokol kesehatan, lakukan 3M dan pastikan kalian berdoa sebelum memulai pelajaran dan siapkan buku pelajaran kalian, buku catatan dan buku cetak. Mari kita belajar. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat, cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo oh oh, ayo ayo. Yo oh oh oh, ayo ayo. Yo oh oh oh, ayo. Yo oh oh oh, ayo ayo. Yo oh oh oh, ayo. Saat berjalan, jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu. Yo oh oh, ayo ayo. Sampai sekolah, cuci tanganmu dulu, pakai sabun selalu. Yo oh oh, ayo ayo. Yo yo yo, ayo ayo. Yo yo yo, ayo. Yo yo yo, ayo ayo. Yo yo yo, ayo. Dengan temanmu, jangan deketan dulu, pakai barang pribadimu. Yo oh oh, ayo ayo. Pulang sekolah, langsung pulang ke rumah, mampir-mampir gak usah. Yo oh oh, ayo ayo. Sampai di rumah, bersih-bersih segera, supaya kita bisa jumpa lagi di sekolah. Yo ayo kita bersama-sama jaga agar sehat selamat. Yo oh oh, ayo ayo. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, itu panduan untukmu. Seru belajar kebiasaan baru. Kita mulai saja. Teks persuasi adalah salah satu jenis teks atau tulisan yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca. Pada sebuah teks persuasi biasanya memerlukan data sebagai penunjangnya, di mana data ini yang nanti akan dijadikan sebuah fakta. Teks persuasi biasanya terdapat saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan. Itulah pengertian dari teks persuasi. Saran adalah pendapat atau usul, anjuran atau cita-cita yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Ajakan adalah anjuran atau permintaan supaya berbuat sesuatu. Arahan adalah petunjuk untuk melaksanakan sesuatu, sedangkan pertimbangan adalah sebuah pendapat tentang baik buruknya sesuatu. Itulah pengertian dari saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan. Sedangkan ciri-ciri teks persuasi yaitu yang pertama biasanya berusaha meyakinkan pembaca, kedua berusaha membuat pembaca melakukan sesuatu sesuai keinginan penulis, ketiga harus ada bukti, data atau fakta, yang terakhir keempat menggunakan kalimat marilah, ayo, janganlah, hindari, dan lain-lain. Itulah ciri-ciri dari teks persuasi. Sudah mengetahui bagaimana definisi dari teks persuasi, lalu ciri-cirinya seperti apa, ya, kegunaannya seperti apa dari teks persuasi. Kalian sekarang akan masuk ke dalam pelajaran mengenai struktur teks persuasi. Bisa kalian lihat ya di buku cetak kalian ciri-ciri teks persuasi. Nah, Ibu Rara akan menjelaskan mengenai struktur teks persuasi pada slide yang berikutnya. Mari simak dengan baik dan cermati. Struktur teks persuasi yang pertama adalah tesis. Tesis yaitu tentang pengenalan ide pokok penulis tentang suatu gejala atau kejadian yang diangkat atau dibahas. Yang kedua ada argumen. Argumen sendiri yaitu tentang pendapat-pendapat yang mendukung ide pokok penulis. Yang ketiga rekomendasi, yaitu mengenai tentang ajakan penulis terhadap pembaca.
Unsur kebahasaan dalam teks persuasi yaitu yang pertama konjungsi sebab, ya. Kedua konjungsi akibat. Sebelum kita ke sana, kita lihat dulu pengertian dari konjungsi atau kata sambung, yaitu kata atau kelompok kata yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat atau kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa. Pada slide berikutnya, kalian akan mengetahui mengenai penjelasan dari konjungsi sebab dan konjungsi akibat. Simak terus ya. Konjungsi sebab bisa kita gunakan kata karena, sebab, oleh karena. Contohnya, kita harus belajar yang rajin karena dengan belajar kita dapat mengingat pelajaran yang telah kita dapatkan di sekolah. Itulah contoh dari konjungsi sebab. Konjungsi akibat yaitu konjungsi yang menyatakan akibat diantaranya adalah kita gunakan kata akibat sehingga oleh karena itu dan oleh sebab itu. Contohnya yaitu oleh karena itu pendidikan karakter sangat perlu diberikan kepada peserta didik. Itulah konjungsi akibat. Berikutnya terdapat kalimat persuasif pada unsur kebahasaan dari teks persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang isinya mempengaruhi, mengajak, atau menghimbau para pembacanya agar melakukan apa yang dikatakan oleh penulis dalam kalimat tersebut. Kalimat persuasif biasanya ditandai dengan kata ayo, mari, dan kata yang berhimbuhan lah. Berikutnya, kalian sudah mengetahui mengenai pengertian struktur teks persuasif. Persuasif itu pengertian seperti apa, unsurnya seperti apa. Lalu pada bagian yang terakhir, Ibu akan membahas mengenai bagaimana cara menyusun teks persuasif yang benar. Pertama, observasi objeknya. Kedua, tentukan topik paragraf berdasarkan objek yang sudah kita ambil. Ketiga, membuat kerangka karangannya. Keempat, menyusun kalimat utama dengan baik dan benar. Kelima, menyusun kalimat-kalimat penjelas untuk menjelaskan kalimat utamanya. Yang keenam, membuat kalimat yang berisi ajakan untuk melakukan sesuatu sebagai kesimpulan. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah mengembangkan kerangka paragraf menjadi paragraf persuasi. Jika ini semua kalian lakukan dengan baik, maka kalian sudah menyusun teks persuasi dengan benar. Sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas. Kalian hanya perlu mencatat penjelasan yang sudah Ibu berikan melalui video pembelajaran yang sudah kalian saksikan bersama-sama. Catat di buku catatannya lalu kirim ke GCR. Ibu tunggu sampai dengan pukul 10 hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.